Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar teman-teman sekalian yang dirahmati Allah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, yaitu bulan melawan hawa nafsu, bulan tadarus Al-Quran, bulan qiyamul lail, dan bulan untuk memperbanyak kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah, rukun puasa hanya ada dua. Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua yaitu menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, perkara yang membatalkan puasa itu menjadi sangat penting untuk diketahui agar puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 8. Yang pertama yaitu murtad. Murtad yaitu keluar dari Islam, baik itu dengan niat, ucapan, ataupun dengan perbuatan. Murtad bisa membatalkan puasa walaupun murtadnya hanya sebentar, kemudian ia kembali kepada Islam. Misalnya ada orang sedang berpuasa, tiba-tiba ia berkata bahwa ia tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Atau ada orang yang sedang berpuasa, tiba-tiba ia menyembah berhala. Maka orang tersebut sudah keluar dari Islam dan puasanya menjadi batal. Yang kedua yang membatalkan puasa yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Haid membatalkan puasa walaupun hanya sebentar sebelum waktu berbuka. Misalnya haidnya datang beberapa menit sebelum masuk waktu maghrib, maka puasanya batal, tetapi ia tetap mendapatkan pahala puasa penuh. Selanjutnya nifas juga membatalkan puasa. Misalnya ada orang melahirkan, ternyata setelah melahirkan dia tidak langsung keluar darah nifas. Karenanya ia mengira tidak ada nifas dan akhirnya ia berpuasa. Dan ternyata di tengah-tengah dia berpuasa, darah nifasnya keluar. Maka saat itu puasanya menjadi batal. Kemudian melahirkan. Melahirkan juga membatalkan puasa. Melahirkan yakni proses mengeluarkan bayi atau bakal bayi, atau yang biasa disebut dengan keguguran. Misalnya seorang ibu hamil sedang berpuasa, lalu tiba-tiba dia melahirkan di siang hari, maka puasanya menjadi batal. Yang ketiga yaitu gila. Walaupun gilanya sebentar, sengaja atau tidak sengaja, gila itu bisa membatalkan puasa. Yang keempat yaitu pingsan dan mabuk. Pingsan atau mabuk itu membatalkan puasa jika terjadi seharian penuh. Namun jika dia sadar walaupun hanya sebentar, maka puasanya sah. Hal ini berbeda dengan tidur. Andaikan ada orang itu tidur seharian penuh, misalkan dia tidur setelah sahur sampai maghrib baru bangun, maka itu tidak membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa yang kelima yaitu jima, atau mohon maaf berhubungan suami istri dengan sengaja. Dan dia ingat bahwa dia sedang berpuasa dan dia juga mengetahui bahwa itu adalah haram, maka puasanya batal. Membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri ini termasuk dosa besar, karena dia dianggap telah menodai kesucian bulan Ramadan. Selain puasanya menjadi batal, suami yang membatalkan puasa dengan jima, ia berdosa di hadapan Allah. Dia wajib imsak, yakni wajib menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa walaupun dia sedang tidak berpuasa. Dia juga wajib mengqadha puasanya setelah selesai bulan Ramadan,
Dan yang terakhir, dia wajib membayar denda atau kafarat secara berurutan. Yang pertama yaitu memerdekakan budak. Jika tidak ada budak, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut yakni jika di salah satu harinya ia tidak berpuasa, maka ia harus mengulang dari awal lagi. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib memberikan makan kepada 60 fakir miskin sebesar 1 mud. Teman-teman yang dirahmati Allah, perkara yang membatalkan puasa yang keenam yaitu masuknya benda ke salah satu dari 5 lubang tubuh. 5 lubang yaitu maksudnya lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, dan kemaluan belakang. Yang pertama yaitu mulut. Memasukkan benda ke dalam mulut itu bisa membatalkan puasa jika ditelan. Jika tidak ditelan, maka puasanya tidak batal. Seperti halnya ketika ibu-ibu memasak, lalu dia mencicipi makanan, lalu dimuntahkan lagi, maka itu tidak membatalkan puasa. Atau ketika kita berwudu itu disunahkan untuk berkumur, itu tidak membatalkan puasa jika dimuntahkan lagi. Yang kedua yaitu lubang hidung. Memasukkan sesuatu ke dalam hidung dapat membatalkan puasa jika sudah melebihi bagian dalam. Jika sudah melebihi batas bagian dalam, yaitu tempat yang mendekati area mata, yaitu apabila kemasukan air akan terasa panas. Jika memasukkan sesuatu di bagian luar hidung, maka itu tidak membatalkan puasa. Seperti halnya ketika kita membersihkan kotoran hidung atau upil, itu tidak membatalkan puasa. Lubang yang ketiga yaitu telinga. Memasukkan sesuatu ke dalam telinga bagian dalam bisa membatalkan puasa. Yang dimaksud dengan telinga bagian dalam adalah bagian yang tidak bisa dijangkau oleh jari-jari kita. Namun jika kita memasukkan korek kuping atau air ke dalam telinga, maka puasanya batal menurut pendapat mayoritas ulama. Lubang dalam tubuh yang keempat yaitu kemaluan depan. Memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan depan, misalnya untuk memasukkan obat, itu membatalkan puasa. Termasuk jika memasukkan jari ke dalamnya. Maka dari itu setiap wanita di saat berpuasa bisa lebih berhati-hati ketika bersuci setelah buang air kecil. Yang kelima yaitu lubang kemaluan belakang. Memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan bagian belakang itu juga dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika setelah buang air besar. Cara bersucinya yaitu hanya dengan menggunakan perut jemari saja. Tidak perlu sampai masuk lebih dalam lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah, sesuatu yang membatalkan puasa yang ketujuh yaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Namun ketika keluar mani tanpa sengaja, misalnya dia bermimpi dan ketika bangun ternyata dia melihat air mani di pakaiannya, maka puasanya tidak batal. Selanjutnya yang kedelapan yang membatalkan puasa adalah sengaja muntah walaupun sedikit. Muntahan yaitu makanan yang keluar lagi setelah melewati batas tenggorokan, walaupun itu berupa air dan walaupun bentuknya tidak berubah dari bentuk aslinya. Orang yang sengaja muntah saat berpuasa, maka puasanya batal. Misalnya dengan sengaja ia menciumi bau yang tidak enak, kemudian dia muntah, maka puasanya batal. Namun jika muntahnya itu tidak sengaja, maka puasanya tidak batal jika ia langsung berkumur sebelum menelan ludahnya. Tapi jika dia menelan ludahnya sebelum berkumur,
maka puasanya menjadi batal meskipun muntahnya tidak sengaja, karena ia telah menelan ludah yang bercampur dengan najis. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan singkat kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.